Hello, selamat datang di Betapung Channel again. Hari ini saya akan melanjutkan lagi ya tutorial dasar-dasar FL Studio part kelima, yaitu tentang mixer. Oke, jadi di sini kita sudah sampai pada tahap kelima, yaitu tentang mixer. Untuk menampilkan mixer kita bisa klik di atas ini ya, ini adalah mixer, tinggal kita klik. Nah, maka tampilan mixernya sudah muncul ya. Jadi ini mixer ini mode compact ya. Di sini ada bisa dipilih ya. Kita coba yang white. Ini dia agak kecil, white 2, white 3 dan sebagainya. Oke, kita coba kita pakai yang white ini aja. Oke. Nah, jadi di mixer ini bagian terakhir untuk kita memixing, untuk kita finishing instrumen kita, finishing lagu kita ya di sini. Karena di sini kita bisa mengatur frekuensi daripada instrumen kita, merubah karakter daripada instrumen kita atau karakter vokal kita, menambahkan efek, kemudian membuat panning dan sebagainya. Oke, nanti saya akan contohkan biar kalian lebih paham ya. Oke, jadi di sini setelah kita membuat project ya, misalnya di sini ada melodi yang sudah saya buat. Ini string solo ya, string solo yang di part kemarin ya, masih sama bunyinya, tidak berubah. Kita dengarkan dulu. Oke, jadi ini adalah string solo. Dan kita perhatikan di channel Rex ini ya, di sebelah sini yang ada garis-garis putus-putusnya ini adalah target mixer track ya. Jadi kalau kita pasangkan satu di sini, angka satu di sini ini ya. Untuk menampilkan angka ini tinggal diklik, tahan, lalu digesek ke atas atau ke bawah. Kalau gesek ke atas angkanya makin naik, kalau gesek ke bawah angkanya makin turun. Oke. Saya contohkan di sini, saya berikan angka 1 ya. Angka 1 ini artinya instrumen string solo ini dia masuk di channel mixer yang pertama ya, nomor 1 ya. Ini ya, saya besarkan dulu ini ya. Jadi string solo ini kita ke detach dulu ya, biar bisa kita tarik ke mana saja. Di sini sudah saya masukkan ya string solo ke channel target mixer track 1. Jadi sudah masuk ya di sini. String solo ini sudah ada di channel mixer insert 1 ya, insert 1. Kita coba play. Kita lihat kalau grafiknya ini naik, berarti string solo ini sudah masuk di channel insert 1. Kita play. Oke, sudah masuk. Oke, untuk lebih mantap lagi kita baiknya ya di C ini, yang di bagian C sini kita masukkan wave candy. Nah, jadi wave candy ini fungsinya adalah untuk memonitoring ya, memonitoring suara kita ya, besar kecilnya suara kita. Kita coba. Oke, di sini ada banyak mode ya, kita bisa pilih. Oke, di sini ada presetnya. Kita pakai aja yang ini ya, biar visualisasinya ini lebih kelihatan.
Di sini ada angka-angka pengukur tinggi rendahnya suara ya yang dihasilkan. Jadi pokoknya istilah awamnya seperti itu ya. Jadi ini ditahan saja dulu, disimpan dulu, kita close saja. Kita balik dulu ke channel rec. Seperti yang sudah saya bilang tadi, channel 1 ini berarti string solo ini masuk ke insert nomor 1 ya. Nah, kemudian yang FL key ini yang bunyi keyboard ini ya, kita masukkan ke nomor 2. Nah, ini kalau kita gesek tampilannya warna hijaunya akan naik. Saya gesek ke 4, muncul di 4. 5, dia muncul lagi di 5. Oke, kita taruh di nomor 2 sini ya. Oke. Kemudian yang ketiga kita taruh di nomor 3 ya. Yang keempat kita taruh di nomor 4, bubas. Ini juga kita taruh di nomor 5. Atau ini adalah, karena ini adalah drum, kita biarkan dulu ya, kita tidak usah taruh dulu. Kita fokuskan ke instrumen saja dulu ya, instrumen string solo, keyboard sama bass. Di mixer ini kita bisa merubah atau kita bisa menambahkan efek ya. Kita bisa menambahkan efek pengubah karakter daripada suatu instrumen. Misalnya di sini di insert 1 ya. Ini adalah string solo, kita rubah suaranya, kita rubah karakternya. Kita tambahkan efek ya. Kita klik di tanda panah ini ya. Kemudian kita pilih ya, di sini ada banyak sekali ya efek-efek. Kita bisa coba satu-satu. Nanti kalian bisa menonton ya tutorial-tutorial ya di YouTube tentang penggunaan efek ya, efek-efek yang ada di sini ya. Misalnya di sini saya ingin menggunakan efek ya, efek delay. Saya coba pakai. Nah, jadi di sini saya sudah ada efek delay ya. Ini adalah efek delaynya. Nanti ketika saya mainkan string solo ini bunyinya delay. Kita coba. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa atur saja di sini sesuai dengan keinginan kita. Ada volume, ada time di sini, ada dry, seberapa kering ya, seberapa kering dan tandus ya suara yang dihasilkan. Kemudian kita juga di sini bisa menonaktifkan efeknya. Tinggal klik di sini ya, di tanda hijau ini. Untuk mengaktifkannya lagi kita bisa klik lagi ya di sini ya. Untuk mengecilkan suara kita bisa mengaturnya di sini ya. Untuk mengecilkan suara. Jadi kita bisa mengaturnya di mixer sini ya, ataupun kita juga bisa mengaturnya di volume di sini. Nah, di mixer sini juga ada panning ya, panning yang sama ya seperti di sini. Kita bisa atur juga di sini. Kalau ke arah sini berarti bunyinya ke kanan, kalau ke arah kiri ya bunyinya ke kiri. Gampang memang ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada view waveforms ya. Jadi kalau kita klik ini, maka ada visualisasi daripada ini ya, visualisasi bentuknya gelombang suara ya. Kita coba. Nah, spektrum ini dia berubah menjadi gelombang suara. Ya, pokoknya seperti itulah. Dan kalau kita ingin menambahkan efek lagi, tinggal kita masukkan efeknya di slot 2 ya. Kita bisa masukkan kompresor ya, kita bisa masukkan crossbeat. Ada banyak sekali ya efek-efek yang tersedia, tinggal kita masukkan saja ya sesuai dengan keinginan kita. Coba di sini saya nonaktifkan dulu fruity delay-nya. Kita dengarkan efek yang dihasilkan oleh crossbeat ini.
Nah, ini adalah efek gross beat ya. Ada banyak sekali ya efek-efek seperti ini, dan efek-efek yang lainnya ya, pengubah karakter daripada instrumen kita. Tinggal kita atur saja ya di slot 3, slot 4, slot 5 dan seterusnya. Begitu juga dengan FL key ini ya. Ini yang nomor 2, berarti yang nomor 2 ini dia ada di sini. Karena di sini saya belum membuat piano rollnya, belum membuat nadanya, jadi dia belum muncul spektrum di sini ya. Oke, saya akan coba ya membuat FL key. Ya, misalnya seperti ini aja. Klik kanan piano roll. Ya, seperti ini aja lah sebagai contoh. Oke, seperti ini. Kita close. Kemudian kita coba play. Oke, sudah muncul ya waveformnya di sini, waveform. Kemudian saya ingin memasukkan efek apa ya? Oke, saya ingin memasukkan Fruity Parametric EQ2. Lalu di sini kita bisa merubah karakternya ya. Bisa kita rubah ya sedemikian rupa. Kita atur frekuensinya. Di sini juga ada preset ya. Bisa kita pilih. Kita mau cut yang mana, mau boosting yang mana. Nanti untuk mengenai mixing ya, nanti bisa belajar, kalian bisa belajar ya di YouTube. Saya hanya menjelaskan penggunaan mixer ini saja. Oke, selesai ini kita stop dulu. Oke, jadi kurang lebih fungsi mixer itu ya seperti itu ya. Kita masukkan instrumen-instrumen kita ya di insert 1, insert 2, insert 3 dan seterusnya ya. Kemudian di sini ini adalah master ya. Jadi gabungan daripada semua instrumen-instrumen di sini ya, termasuk vokal ya kalau ada. Gabungan daripada bunyi di sini dia mengarah kepada satu track ya, satu insert, satu input, satu channel ya, yaitu master. Jadi di master ini kita bisa mengontrol semua daripada instrumen-instrumen yang sudah kita masukkan di banyak channel ini ya. Di banyak channel ini kita bisa mengontrolnya dengan sekali. Misalnya di sini volumenya, kita bisa turunkan volumenya langsung ya dari sini. Atau kita bisa mastering di sini dengan masukkan VST mastering ya. Ya, nantilah baru kalian pelajari lebih lanjut. Oke, kita balik lagi ke Wave Candy yang tadi saya tambahkan ya. Jadi Wave Candy ini fungsinya adalah untuk kita mengetahui seberapa besar kecilnya suara yang dihasilkan oleh instrumen kita. Kan di sini tampilannya kecil. Kita membutuhkan Wave Candy ini biar lebih jelas saja untuk melihat visualisasinya. Untuk menghindari clippingnya suara ya. Apa itu clipping? Clipping itu adalah suatu kondisi di mana suara itu dia melewati batas grafik ini, sehingga bunyi yang dihasilkan itu dia terkesan istilahnya pecah seperti bunyi speaker storeng begitu, seperti bunyinya ya hancur, agak enak didengar. Jadi fungsinya itu untuk memonitoring saja ya ini Wave Candy. Kemudian kita juga bisa mengganti icon di sini, mengganti warna di sini, sama ya seperti channel rec dan ya, playlist kemarin yang sudah saya jelaskan. Ada baiknya kita memberi nama ya biar kita tidak kebingungan. Misalnya di sini FL key berada pada insert 2 ya, kita beri nama di sini, beri nama, mewarnai dan menambahkan icon.
Kita ganti nama FL Key. Kemudian kita ganti ikonnya menjadi piano di sini, lalu kita ganti warnanya, misalnya di sini merah, lalu kita enter. Oke ya, biar kita tidak bingung ya, biar kita lebih jelas mengedit. Dan seterusnya ya, kita tambahkan lagi di sini string solo ya. Dan enter. Oke, dan satu lagi untuk saran saja ya, saran dari saya, ada baiknya kalau kita membuat musik ya, membuat musik atau membuat beat, membuat instrumental gitu ya, jangan dulu kita berpatokan pada mixer ya, jangan dulu. Jadi alangkah baiknya kita membuat instrumen dulu ya. Semua instrumen sudah siap di playlist ya. Instrumen sudah siap di playlist. Misalnya pattern 1, pattern 1 dan 2 ya. Instrumennya sudah siap di playlist. Kemudian baru kita masukkan ya. Ini jangan dulu ya, ada channel mixer, insert mixernya dihilangkan dulu. Kalau sudah membuat beat ya, sudah selesai membuat beat, instrumennya sudah lengkap, tinggal kita double klik ya, double klik di sini, di mana saja, yang penting semua ini warna hijau ya. Instrumen semua yang ada di sini dia berwarna hijau. Ini menandakan bahwa channel rack ini, instrumen semuanya yang ada di sini sudah terseleksi. Oke, kalau sudah terseleksi begini, kita masuk ke mixer. Lalu di mixer sini kita ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus ya. Di sini kita hapus dulu. Oke, caranya adalah kita klik dulu ya string solo ya. Ini menandakan kalau kita mengklik di sini maka nanti mixernya akan start dari sini, dari drum sini. Kalau kita mengklik string solo ini maka di mixer nanti ya, insert channelnya akan start dari string solo ini. Kita blok dulu semua. Oke, kita klik kanan lalu pilih channel routing, kemudian kita pilih route selected channel starting from this track ya, kira-kira begitulah pengucapannya. Kita klik. Nah, jadi secara otomatis ya dia di sini memasukkan instrumen yang sudah tadi kita seleksi secara berurutan ya, dari atas, dari string solo tadi. Jadi dia memasukkan string solo, FL Key, FL Key 2, bubas, FPC dan sampler yang sudah saya seleksi tadi ya. Yang ini ya, semua ini dia masukkan secara otomatis di mixer. Oke, saya kira segitu saja dulu ya penjelasan mengenai mixer ini ya. Selanjutnya di part terakhir ya, di part ke-6 saya akan membuat project ya, membuat project beat, membuat beat ya, instrumen ya. Kita praktekkan ya apa yang sudah kita pelajari dari part 1 sampai dengan part 5 ya di mixer ya. Kita akan gabungkan ya semuanya sehingga kalian nanti tidak kebingungan dalam membuat musik digital ya. Oke, see you next video. Bye bye.